Masyarakat mau terima saya apa adanya, saya bukan ulama. Jangan bandingkan saya dengan Tuan Guru Zainuddin Arsyad yang ilmunya begitu luas ya, dibanding dengan saya tidak ada apa-apanya. Dan saya juga tidak pernah bercita-cita jadi Tuan Guru gitu ya. Nah, beliau sudah mengatakan Nabi Adam itu katanya. Itu kan jelas-jelas perbuatannya iblis tuh yang membuat dia keluar dari surga itu. Ya, jadi hukum. Tapi Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Bayangkan kemarin ketika terjadi bencana gempa, 30 udah hancur sekolah ini. Kita dalam 3 bulan seluruhnya baru. Bangun lagi. Dan baru semua. Baru semua. Nah, itu kalau tidak ada koneksi yang kuat itu nggak bisa. Ya, alhamdulillah itu dibantu oleh sahabat-sahabat kita. Karena banyak sahabat. Jadi ya luar biasa sih. Modalnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita berusaha lah sedemikian rupa ya. Luar biasa. Tua jangan terlalu nampak tuanya lah. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kesempatan istimewa buat saya YS Podcast nih bersama Tuan Guru yang cukup terkemuka kita di Lombok ini gitu. Beliau Dr. Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar, pimpinan Yayasan Marakit Ta'limat. Banyak hal yang telah beliau kiprah beliau ini sudah cukup lama berada terutama di Lombok ya, dan nanti kita akan cari tahu seperti apa sebenarnya yayasan ini, keberadaannya, kemudian peran-peran yang sudah diberikan kepada masyarakat kita. Tuan Guru, kabar Tuan Guru? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Semangat. Ini semangat Tuan Guru ini selalu semangat 45 ini memberikan. Kita berusaha lah sedemikian rupa ya. Luar biasa. Tua jangan terlalu nampak tuanya lah. Ya. Betul Tuan Guru. Sangat luar biasa. Sebentar saja yang mengikuti sambutan tadi Tuan Guru di dalam, masya Allah sangat Tiang pun merasa tergugah gitu Tuan Guru dengan contoh-contoh motivasi yang diberikan untuk para siswa, para mahasiswa dan guru yang ada di yayasan ini. Sangat luar biasa. Tuan Guru, yang ingin mengetahui ini, mungkin nanti pemirsa YS Podcast juga, sebenarnya Yayasan Marakit Ta'limat ini mulainya sejak kapan Tuan Guru? Ya, kalau yayasan ini tentunya belakang berdirinya. Duluan majelis taklim dulu ya. Karena kan masa dulu kan masa orang perang lah. Tidak mungkin orang mendirikan sebuah pondok pesantren atau yayasan pada masa penjajahan, itu kan tidak mungkin. Pada masa orang perang lah. Sampai pada suasana sudah betul-betul kita merdeka lah baru berubah suasana itu dari majelis-majelis taklim gitu. Karena ini Marakit Ta'limat ini belum menjadi Marakit Ta'limat dulu, karena hanya majelis taklim biasa saja, jadi musholla dipimpin, jadi almarhum kakek kita lah ya, Nini Tuan Guru Arsyad. Majelis-majelis taklim, karena beliau sebagai tokoh agama yang sangat dikagumi oleh masyarakat dari sini kepada masanya ya. Kemudian barulah pada tahun 30-an lah ya, 30-an baru pulang ayahanda kita ini Tuan Guru Zainuddin Arsyad setelah tinggal di Makkah. Lalu kedatangan beliau itu ya tentunya sebagai ulama muda ya, pastilah digandrungi oleh para pemuda di masanya gitu ya. Masih langka. Masih langka. Ulama itu kan masih langka, orang sekolah pulang dari Mekah itu langka sekali. Nah, sehingga beliau melanjutkan mengajar di di musholla, ya di pesantren lah cara pesantren itu ya, dalam bentuk majelis taklim. Nah, kemudian itu berkembang, makin banyak orang yang datang ya. Akhirnya majelis taklim itu diberi nama dengan Majelis Taklim Darul Ulum. Darul Ulum. Karena beliau kan sekolahnya di Darul Ulum di Mekah itu ya. Belum ada gambaran dia mau jadi apa nanti barang ini. Ini embrio ini. Embrionya gitu.
Kemudian makin banyak orang. Nah, beliau ini kan tentunya mulailah berdakwah. Keluar dari desa Mamban ini ya, berdakwahnya ke Sambelia, Belanting, Obel-Obel, kemudian naik ke Sembalun, ke Sajang, ke Bayan. Pokoknya di lingkar utara Lombok inilah yang mayoritas ya tempat dakwahnya beliau. Dan beliau bersahaja sekali ya, artinya tinggal bersama jamaah. Kalau ke Sembelia itu seminggu, Belanting seminggu, ya, jadi bukan hanya 1 hari itu tinggal, lama beliau kalau berangkat itu berdakwah. Betul-betul dia datang mengayomi masyarakat. Nah, tidak perlu bawa kitab, tidak bawa apa, karena yang penting kan nyambung hatinya ini. Betul. Jadi Tuan Guru itu bagi masyarakat awam itu sesungguhnya nyambung dulu perasaan. Kalau perasaannya cocok pasti diterima. Kalau pendakwahnya diterima, apa saja diajarkan kan pasti bisa. Betul. Nah, oleh beliau itu betul-betul itu di konsep dakwah itu dipakai. Bagaimana menyentuh hati masyarakat itu dulu ya. Nah, sehingga di mana-mana diterima dia. Di Sambelia diterima, di Belanting diterima. Bayangkan pada masyarakat adat seperti itu ya. Apalagi di KLU itu. Dan beliau tidak pernah berangkat dari menyalahkan. Iya. Itu satu, sampai hari ini pun saya betul-betul belajar banyak soal. Tidak pernah memulai dengan menyalahkan ya. Nah, beliau sudah mengatakan Nabi Adam itu katanya. Itu kan jelas-jelas perbuatannya iblis tuh yang membuat dia keluar dari surga itu. Jadi hukum. Tapi Nabi Adam tidak pernah menyalahkan iblis. Itu dia bilang sama Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Coba. Itu bukan karena ibu, salah saya. Luar biasa. Jadi jangan pernah memulai hidup dengan menyalahkan orang lain. Diri kita. Orang jelas Adam keluar dari surga pekerjaannya iblis, tapi tidak dia bilang tidak pernah. Iya, betul. Salah saya gitu. Masya Allah. Itu. Nah, karena itu kalau orang kenapa masih banyak orang seperti ini, salah saya. Kenapa saya tidak bisa memaksimalkan dakwah saya ke tempat mereka? Nah, karena itu maka beliau jalan. Ini kekurangan kita, ini kelemahan kita, di kita salahnya nih. Jangan pernah berpikir kenapa orang itu beragamanya seperti itu, kok begitu. Kita sendiri tidak pernah ke sana. Masya Allah, betul. Jadi bukan salah mereka, salah kita. Mari kita datangi mereka, didatangi. Nah, ternyata Sambelia, Belanting, semua nerima beliau dan betul dakwah itu berhasil. Alhamdulillah, dengan kesabaran yang tidak pernah tidak pernah mau menyalahkan, tidak pernah mau menyalahkan. Itu yang paling terkesan dari seluruh jamaahnya itu di lereng-lereng gunung itu Tuan Guru tidak pernah ya namanya menyalahkan. Masya Allah, ini kesannya begitu. Jatuh cinta sudah masyarakat kita. Seperti misalnya mereka bertanya itu ya, Tuan Guru boleh nggak, ini kan Tuan Guru yang lain tidak boleh gamelan-gamelan itu. Betul. Tebak wah. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Udah pukul, sudah gamelan ini suaranya bagus sekali, saya senang. Napak dia langsung di situ. Luar biasa. Gitu. Nah, Tiang melihat perkembangannya nih Tuan Guru. Menurut Tiang sekarang ini udah sangat luar biasa. Kan ini yayasan ini bergerak dalam bidang terutama ya dalam bidang keumatan ini. Sangat luar biasa membangun, terus kemudian di bidang pendidikan ini udah vokasi ini jadi kayaknya menjadi spesialis dan terakhir ini di bidang kesehatan. Nah, Tiang melihat sudah ruang lingkup Maraki Ta'limat ini sudah sudah sangat luar biasa membantu masyarakat kita, terutama pemerintah kalau Tiang lihat ini sangat terbantu. Ya, gimana perkembangannya sampai saat ini? Itulah makanya jadi sebetulnya saya kan mulai mengerjakan pekerjaan ini sejak saya jadi ketua yayasan saya 85. Jadi sudah hampir 40 tahun ini 40 tahun, Jadi pada waktu itu ya sekolah-sekolah ini sudah mau rusak. Bapak itu sudah mulai dalam kondisi kesakitan. Jadi kita tidak tahu lah dari mana memulainya gitu. Anaknya tidak ada yang mau jadi Tuan Guru. Ada yang melanjutkan. Tidak ada yang mau jadi Tuan Guru. Nah, maka kakak saya yang paling percaya Pak Dokter itu bilang, sudahlah begini ya katanya. Kalau kita mau lanjutkan, kita lanjutkan.
Kalau terjadi apa-apa terhadap Bapak, kalau kita tidak melanjutkan, mari kita serahkan kepada jemaah. Itu. Nggih. Tapi besok pertemuan lagi, kakak itu pas pulang itu kita kumpul. Begini sajalah deh, kasihan jemaah itu. Nah, Kamu kan dari kecil sekolahnya agama. nah. Saya dokter, bagaimana saya ceramain orang gitu ya. Bukan ahlinya, nanti jadi rusak. Ini yang satu kakak itu insinyur, bagaimana nih? Insinyur mau ngajak orang gitu ilmunya gitu. Sudah bismillah sajalah. Biar kamu jadi depan, kita semua jadi bapaknya lah, biar jadi lebih kecil katanya. Biar paling kecil. Saya nomor 3 ya. Biar kamu kecil enggak apa-apa, kamu jadi orang tua buat kita semua. Masya Allah. Ya kalau begitu ya berikan saya kesempatan untuk bertanya sama jamaah gitu. Kalau mereka terima saya tinggal. Kalau enggak saya balik ke Jakarta gitu. Nah, saya keliling berdakwah. Berdakwah keliling lagi menelusuri tempat-tempat yang sudah dulu dan simpannya almarhum Bapak itu. Belia Belanda bertemu sama kita datang di sini juga semua. Akhirnya saya bertanya masyarakat bagaimana? Masyarakat mau terima saya apa adanya. Saya bukan ulama. Jangan bandingkan saya dengan Tuan Guru Zainuddin Arsyad yang ilmunya begitu luas ya, dibanding dengan saya tidak ada apa-apanya. Dan saya juga tidak pernah bercita-cita jadi Tuan Guru gitu ya. Betul. Tapi kalau memang tidak ada yang harus menjalankan, enggak. Kalau saya diterima padanya, ayo. Masyarakat khususnya para pengurus menyatakan ya menerima lah. Alhamdulillah. Siap menerima, dan saya bilang kalau begitu, kalau kalian terima, mulainya kita berjanji di hadapan Allah ya, saya wakafkan seluruh hidup saya untuk kepentingan yayasan sampai saya mati. Masya Allah. Jadi tidak langsung menerima amanah dari keluarga, dari kakak, tapi mempertanyakan tanya dulu kepada masyarakat mau terima saya apa enggak. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya tanya dulu, nah setelah itu mereka mau. Nah kalau begitu saya bilang sama jamaah, janji ya tidak saling khianati. Kalau kalian khianati, saya pergi saya. Jamaah saya banyak di Jakarta kok. Saya sudah punya jamaah, saya ngelola masjid, saya ngelola apa. Banyak tempat saya berkiprah gitu. Masya Allah. Tapi kalau kalian sepakat, mari kita berjuang dari bersama ini, melanjutkan pekerjaan ini. Jangan khianati saya. Ya. Kalau mau kita sama-sama, ayo sudah kita berjuang kerjakan bersama gitu. Ya. Nah, itulah ceritanya tuh, sehingga saya diterimalah cerita oleh masyarakat. Ya, mari kita berjuang. Sampai akhirnya inilah terlihat. Sekarang ada 83 lembaga kita ini. 83. Dari ya TK-nya itu banyak sekali ya. Madrasahnya cukup banyak. Luar biasa. Ada SMK-nya ada 16, pada SMK-nya itu ada SMA segala macam itu. Bidang kesehatan juga demikian. Bidang kesehatannya, ada sekolah SMK kesehatannya, ada sekolah SMK kesehatan hewannya juga. Nah, ini cukup komplit. Tadi ada otomotifnya, ada tata busana, ada tata boga, ada pertanian, peternakan, perkebunan, banyak sekali sekolah ini gitu kita bangun itu. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya kita bikin sekolah tinggi dengan program kita 1 rumah 1 sarjana. Jadi kami sudah mendahului pemerintah. 1 rumah 1 sarjana. Iya. Jadi malah kita nikmati dengan program 1 rumah 1 sarjana. Dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Itulah alhamdulillahnya itu sekarang bukan 1 rumah 1 sarjana. Sudah bisa semua keluarganya. Semua keluarga target itu ya. Sudah mereka bisa membangun anak keluarganya karena kami memandu mereka ini sampai dia jadi pegawai, sampai kerja. Jadi didampingi betul. Selesai tetap dampingi. Makanya yang tamat dari STKP Hamzah itu, saya tanya kemarin kepada berapa persen anaknya pegawai negeri? 70%, Pak. Masya Allah. Luar biasa ini angkanya. 70% tamatnya sarjana ini sudah dapat tempat di pemerintah, pegawai negeri. Oh, Masya Allah, ini tiang yakin Tuan Guru. Jadi ini pun karena pergaulan, karena silaturahmi Tuan Guru. Ya, baik dari tingkat nasional, internasional. Kalau di sini sudahlah, udah cukup. Nah, melihat pergaulan Tuan Guru ini menjadi potensi yang sangat besar buat Marakit gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya jaringan yang di luar negeri sama kalau nasional ini kan memang harus betul-betul memanfaatkan silaturahmi ini, Tuan Guru. Nah, gimana menurut Tuan Guru? Ya, alhamdulillah memang silaturahmi itulah yang membuat semuanya ini ada.
Allah memberikan kita ya jalan itu begitu silaturahmi. Nggih. Saya banyak teman, banyak sahabat. Bayangkan kemarin ketika terjadi bencana gempa 30 udah hancur sekolah ini. Kita dalam 3 bulan seluruhnya baru Bangun lagi. dan baru semua, baru semua. Nah, itu kalau tidak ada koneksi yang kuat itu nggak Ya, bisa alhamdulillah Tuan itu Guru. oleh dibantu oleh sahabat-sahabat Nah, kita. karena itu. banyak sahabat, jadi ya luar biasa sih. Modalnya assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggih. Nah, waktu 3 bulan seluruhnya sudah baru semua. Nah, nggih. Jadi sangat luar biasa bertahan pasca gempa, kemudian COVID lagi. Ya, COVID Tuan Guru. lagi. Nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa bertahan ini karena berkah silaturahmi yang dibangun Tuan Guru.